Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari kelas Agribisnis A Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika dan Pancasila sebagai filsafat. Apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu? Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Kemudian alasan lain kenapa Pancasila sebagai etika itu sangat penting. Jika Pancasila sebagai sistem etika tidak terlaksanakan, maka akan terjadi sebuah kekacauan. Semisal, 1. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. 2. Para penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. 3. Penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau RRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Tapi selanjutnya ialah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan 5 sila yang terdiri dari nilai luhur yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia. Filsafat merupakan upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup yang berguna dan bermanfaat bagi peradaban manusia itu sendiri. Jadi, Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan dengan sila lainnya guna mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sila-sila di dalam Pancasila secara hierarkis dan sistematis, yang berarti kelima sila tersebut menggambarkan rangkaian bertingkat, di mana sistem filsafat tersebut terdapat hakikat sila-sila Pancasila yang berkaitan satu sama lain. Apa sih ciri-ciri filsafat Pancasila itu? Adapun ciri-ciri filsafat Pancasila itu: 1. Sila-sila Pancasila saling berhubungan satu sama lain. 2. Sila 1 menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. 3. Sila 2 menjiwai sila 1, 3, 4, dan 5. 4. Sila 3 menjiwai sila 1, 2, 4, dan 5, dan lain sebagainya. Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna pencapaian tujuan tertentu, dan secara menyeluruh merupakan bagian suatu kesatuan yang utuh. Antara Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat, keduanya berkaitan erat satu sama lain. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman etika dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan dapat diminimalisir oleh setiap individu. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila yang ada di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu, dan secara menyeluruh merupakan bagian suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila dalam Pancasila pada hakikatnya satu kesatuan yang organis, saling berhubungan dan saling mengkualifikasi. Dengan demikian, dasar mengenai manusia yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.